Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brata Sinarvi Ramadhanu dengan NIM 106119022 dari Prodi 1 Kedokteran Gigi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan morfologi gigi 11, 12 dan 13 dari 5 aspek pandangan, yaitu aspek labial, palatal, mesial, distal, dan incisal. Yang pertama adalah gigi 11 atau incisif sentral dari pandangan labialnya. Yang pertama adalah berupa persegi panjang, kemudian sudut mesial insisalnya sedikit menyerupai 90 derajat atau sudut menyiku, sedangkan sudut disto insisalnya agak membulat. Cervical lainnya juga melengkung ke arah apex. Kemudian yang kedua adalah dari pandangan palatalnya. Pada pandangan palatal sebenarnya hampir mirip seperti pada pandangan labial, tetapi ada memiliki perbedaan, diantaranya adanya singulum, yaitu bagian yang menonjol dekat serviks. Kemudian ada fossa palatinal. Fossa palatinar yang terletak lebih ke insisal dari singulum. Kemudian sebelah mesial dari fossa terdapat mesial margin right, sedangkan sebelah dari distal dari fossa terdapat distal marginal right. Sebelah insisal dari fossa terdapat insisal right. Mahkota dan akar pada permukaan ini sedikit mengecil dari permukaan labialnya. Kemudian pada pandangan mesialnya berupa segitiga. Kemudian pada pandangan mesialnya berupa segitiga pada dasar bagian cervical line dan puncaknya pada insisal. Incisal edge terletak di tengah-tengah. Permukaan labialnya cenderung cembung, sedangkan permukaan palatalnya cenderung cekung, namun terdapat sedikit cembungan. Di sini yang cekung merupakan fossa, sedangkan yang cembung merupakan incisal edge. Sedangkan pada pandangan distalnya hampir mirip seperti pada pandangan mesial. Perbedaannya hanya terdapat pada cervical line yang melengkung ke arah dalam kurang lebih 2,5 mm. Kemudian dari pandangan insisalnya. Pada pandangan insisalnya akarnya tidak terlihat dikarenakan mahkota lebih besar daripada insisalnya daripada akarnya pada pandangan insisal. Garis insisalnya terdapat di tengah-tengahnya. Permukaan labial lebih lebar daripada permukaan palatinalnya. Permukaan palatinal dari insisal berjalan ke arah cervical dan mengecil di area singulumnya. Selanjutnya adalah gigi 12 atau sering kita sebut dengan gigi incisif lateral. Pada pandangan labialnya seperti 4 persegi panjang. Sudut mesio-insisalnya agak bulat. Sedangkan sudut disto-insisalnya sangat bulat. Akarnya membelok ke arah distal. Cervical line melengkung ke arah apex. Kemudian pada pandangan palatal sama seperti pandangan labial, tetapi memiliki perbedaan. Di antaranya terdapat singulum, fossa palatinal yang dalam, kemudian incisal edge yang tebal, dan foramen saeum yang terletak di antara singulum dan fossa.
Pada pandangan mesial, gigi 1-2 ini bentuknya seperti segitiga dan memiliki cervical line yang melengkung ke arah distal. Pada pandangan distalnya hampir mirip seperti pandangan mesial, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya adalah cervical line-nya melengkung ke arah insisal, tetapi tidak sedalam sisi mesialnya. Juga terdapat depresor dari mahkota sampai ke akarnya. Kemudian pada pandangan insisalnya, permukaan labial lebih lebar daripada permukaan palatalnya. Garis insisal mengikuti lengkungan gigi, jadi bagian distal dari garis insisal lebih ke arah palatal. Kemudian saya akan menjelaskan gigi 1-3 atau gigi canines. Pada gigi canines rahang atas terlihat seperti mata tombak. Puncak kapsnya terletak di bagian tengah-tengah. Kemudian mempunyai lebar right yang berjalan dari cervical line ke arah insisal. Mempunyai 2 lereng, yaitu lereng mesial yang lebih pendek dari lereng distalnya. Titik kontak mesialnya kurang lebih sepertiga dari insisal, sedangkan titik kontak distalnya kurang lebih setengah dari insisal. Pada cervical line-nya melengkung ke arah apex. Kemudian pandangan palatal dari gigi 1-3 atau gigi canines ini seperti pada pandangan labial, tetapi memiliki perbedaan. Yang pertama adalah singulumnya yang lebih besar, kemudian mesial marginal right, kemudian distal marginal right, palatinal right yang berjalan dari singulum ke arah cups. Di antara reds itu juga terdapat fossa palatinal yang terletak di sini. Mesial palatinal, fossa distopalatinal, fossa, sedangkan distopalatinal fossa. Cervical line melengkung sedikit, hampir lurus ke arah apexnya. Kemudian pada pandangan mesial, permukaan labialnya lebih cenderung cembung daripada permukaan palatalnya. Tetapi pada permukaan palatalnya sedikit terlihat bagian dari singulumnya. Cervical line-nya dari pandangan mesial gigi canines ini melengkung ke insisal sedalam 2,5 mm. Jarak labiopalatal tebal, terutama di daerah singulumnya. Puncak kapsnya agak ke arah labial. Sedangkan pada pandangan distal seperti hampir mirip pada pandangan mesial, tetapi beberapa perbedaan, yaitu cervical line yang memiliki ukuran hanya sedalam 1,5 mm lebih ke dalam, atau perbedaannya hanya 1,5 mm. Pada pandangan insisalnya, jarak labiopalatal lebih besar daripada mesiodistal. Kemudian permukaan labial terlihat turun ke arah distal. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai gigi 11, 12, dan 13. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.